Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi hari ini. Senang sekali rasanya studio kantor Portal Media hari ini itu penuh keceriaan. Hari ini spesial sekali tamu saya. Ada Bupati 2 periode Lu Utara, Ibu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita ya Bu, sehat-sehat. Seperti Ceria sekali Bu, bulan puasa. Iya dong. Bu. Memang puasa alasan untuk tidak ceria, Bos. Saya pikir kalau puasa orang buat selemas-lemas. Tidak jadi santai jadi. Tidak, kan puasa bukan beban toh. Tadi tuh saya ngobrol-ngobrol di luar sama tim tak betul. Ibu ini santai sekali orangnya. Saya WA satu kali langsung jadi balas. Langsung oke, besok saya ini. Ya. Memang Bupati tidak sesibuk itu, Kamu? Sibuk hanya alasan toh. Itu kan persoalan manajemen waktu aja. Iya, cuma mungkin karena pas. Saya kemarin tuh selesai ngajar kan, selesai berkegiatan di LAN. Kemudian masuk WA langsung bilang oke. Karena acara saya sebentar kan, daripada waktu saya kosong, ya mending dibuat produktif. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi persoalan timing. Persoalan rezeki. Gak bisa uang gitu. Rezeki. Bu, makanya saya ini Bu, saya perhatikan sosmed. Kita kan Bu, selain Bupati selebgram juga ini ceritanya. Kita orang pertama yang bilang saya selebgram loh. Bupati centang biru loh ini. Bupati centang biru loh ini. Saya perhatikan seleb itu Bu, Instagram Bu. Itu kita apakah kita kira sebenarnya Bu, makan terus di kuliah Ki. Coba kita. Nah, saya jelaskan Pergi kunjungan ke kepala desa, makan. Pergi ke mana? Terakhir saya lihat Columbus gitu. Dia pulang ke rumah tengah malam, durian saya tunggu. Apakah ini pertanyaan sebenarnya Bu? Enak jadi bupati itu? Enak. Saya kira bukan persoalan enak atau tidak enak. Cuma hidup ini kan harus dinikmati, Bos. Iya, gini. Bupati itu tanggung jawabnya besar. Iya. Ya, karena mikirin banyak hal. Iya. Ya, walaupun kalau secara regulasi undang-undang administrasi pemerintahan itu jelas gitu ya. Tugas kita undang-undang 14 2023 juga jelas. Undang-undang 14 tentang pemerintahan juga jelas. Tapi faktanya masyarakat itu kan taunya semua apa itu kepala daerah punya tanggung jawab gitu. Jadi berat, Bos. Nah, kalau kemudian semuanya saya bawa berat, bisa diskon kita ini, diskon segalanya, diskon usia, diskon kerutan wajah. Itu maksudnya itu deh. Karena ada yang pernah ada kawan saya ketemu sebelum menjabat dan setelah menjabat. Kok kamu tuaan gitu ya? Diskon ya usiamu gitu dengan tanggung jawab. Terus saya bilang, ya juga ya. Nah, pekerjaan serius, tapi bagaimana membawanya supaya kita bisa nikmat. Itu yang maksudnya Bu, kan kalau kita perhatikan sosmednya beberapa kepala daerah yang lain kan itu menurutku ya ada perbedaannya begitu. Secara umum. Ataukah memang sosmednya sengaja kita desain supaya ringan-ringan saja itu barang. Yap, ya betul. Jadi bagi saya kalau sosmed ini kan sebenarnya bukan official ya. Oh iya, ini pribadi kan? Ini pribadi kan ya. Cuma karena jabatan saya akhirnya banyak orang pikir itu official. Kalau official itu kan banyak banget. Di pemerintah daerah itu hampir semua unit kerja itu kan punya PPID, punya akun medsos gitu. Jadi kalau mau lihat kegiatan pemerintahan di situ, lihat aja di situ. Bukan gitu loh. Di pribadi. Bukan di saya. Kalau di saya sih ada beberapa. Ya, terima tamu sesekali aja. Tapi kadang bukan itunya yang saya tonjolin gitu. Jadi mungkin konsepnya berbeda gitu ya. Bagi katakanlah bukan berarti teman-teman lain yang salah. Ini kan persoalan beda pilihan aja. Ada yang menganggap penting untuk menginformasikan di akun pribadinya terkait dengan aktivitas kesehariannya, sementara dalam
hidup ini bagi saya bukan hanya itu, karena warga itu apa ya? Sebenarnya banyak yang penasaran gitu loh. Sebenarnya keseharian bupati itu seperti apa sih gitu. Dia untouchable atau sebenarnya tidak bisa diraih nih orang itu. Gitu. Dia membumi atau enggak sih? Manusia apa enggak sih gitu? Atau manusia setengah dewa gitu kan? Padahal yang saya mau sampaikan, kita ini manusia biasa aja, cuma dapat tanggung jawab lebih aja. Itu yang saya mau tanya Bu, nah sebenarnya kan persoalan tanggung jawab ini. Setahu saya saya bisa salah. Kita jadi wakil bupati dulu, terus kemudian mencalonkan diri, melawan petahana waktu itu. Berkompetisi dengan berkompetisi dengan petahana yang waktu itu Bupati Taji. Sampai hari ini, insya Allah. Begini Bu, apa Bu, di dalam hatinya Ibu ini, apakah yang kita bilang ada hal yang saya tidak bisa lakukan kalau saya bukan bupati? Kan pasti itu, betul? Waktu kita memilih dari wakil bupati dan mencalonkan diri jadi bupati misalnya, pasti ini ada hal ini yang harus saya lakukan. Dan sepertinya tidak akan bisa saya lakukan kalau saya bukan bupati. Apa itu? Berarti kita sudah berkesimpulan karena kita bilang pasti. Jadi gini, sebenarnya mengalir aja, gitu ya. Kalau bicara regulasi, kan sudah jelas tugas dan fungsinya masing-masing. Wakil kerjanya apa, bupati kerjanya apa. Dan kelirulah ketika saya menjadi wakil, kemudian merasa menjadi bupati, kan gitu kan. Nah kemudian momentum pilkada datang. Ya sebenarnya kalau mau cerita serius nih ceritanya. Serius sampai santai aja Bu, santai aja. Ya jadi waktu itu sebenarnya memang masih Pak Sahrul ya gubernur. Ini sebenarnya cerita lama nih di. Nggak apa-apa Bu. Jadi waktu itu sebenarnya ada keinginan untuk menggandeng kembali, gitu ya. Pasangkan kembali nih. Pasangkan kembali, gitu ya. Dan saya juga sebenarnya secara personal nggak ada masalah. Dan beliau juga saya anggap sebagai orang tua dan beliau juga sebenarnya nggak ada masalah. Hanya sudah kebetulan beliau sudah mungkin ada yang berkomunikasi dengan beliau, gitu. Nah yang berkomunikasi inilah yang kemudian ada kesepakatan lebih awal, jadi ketika dicoba dipasangkan jadi banyak nggak enaknya, gitu. Nah kemudian waktu itu kan belum boleh kotak kosong ya. 2015 itu nggak boleh kotak kosong. Mungkin ingat waktu itu Ibu Risma juga kan waktu itu karena kotak kosong jadi diperpanjang lagi. Gitu. Nah di Lu Utara kebetulan juga waktu itu baru 1 pasang. Akhirnya saya ada kesan, saya sengaja didorong supaya terpenuhi, terpenuhi syarat untuk peserta pilkada. Jadi mengalir aja gitu. Sebentar Bu, sebentar. Sebagai orang yang hanya taruh aja. Enggak hanya ditaruh aja, cuma ketemu momentumnya aja gitu. Perempuan Tomaki Bu. Cenderung memang masalah kan kalau perempuan Kak Bos. Maksudku dunia politik yang begitu kejam tuh. Ditambah lagi kita cenderung muda waktu, kalau saya tidak salah belum 40 waktu itu cenderung muda. Pasti kan banyak anggap enteng apa segala macam. Dan ternyata hari ini jadi bupati. Apakah kita lakukan itu Bu? Tidak ada Ji. Apa ya, mengalir aja, ngikut aja gitu ngalir. Kan begini, yang pasti target dalam kehidupan itu pasti ada dong. Ada, saya termasuk orang yang sedikit well prepared gitu. Jadi harus tahu gitu besok saya mau ngapain. Saya termasuk orang yang agak perfeksionis sih memang Bu. Enggak perfeksionis, cuma teratur aja. Teratur. Mungkin karena lingkungan ya. Jadi saya terbiasa teratur. Ditambah suami saya orangnya picky kan, dia pemilih detail orangnya itu. Akhirnya saya hanya ikut juga. Jadi segala sesuatunya besok mau ngapain. Nah, jadi termasuk bicara tentang karir. Setelah ini mau kemana gitu. Tapi pilihannya tidak selalu satu. Selalu ada plan A, plan B. Selalu ada begitu. Jadi ketika ini tidak bisa dilakuin, ini yang harus dilakuin gitu. Selalu ada gitu. Nah, termasuk di karir. Jadi waktu itu sebenarnya pilihan saya ada 2 gitu. Apakah lanjut? Kalau lanjut kan posisinya pasti karena tidak lagi bareng dengan petahana bupati sebelumnya. Pilihannya pasti saya naik ke 01 gitu calon bupati.
atau pilihannya saya kembali ke kampus ngajar Ngajar, gitu. ya. Jadi suami waktu itu sebenarnya udah ngomong, udah balik aja ke kampus, anak-anak udah butuh perhatian lebih Iya, tuh iya, gitu. iya. Kira-kira begitu. Iya, Ya, jadi ibu rumah tangga ngajar gitu kan. Akhirnya ya, maksudnya full ibu rumah tangga, hanya paling ngajar itu kan bisa diatur waktunya gitu ya. Nah, tapi kemudian kondisinya ternyata mendorong udah di daerah gitu kan. Kemudian ada partai, saya justru lebih awal dapat rekomendasi waktu itu dari salah satu partai. Oh, Iya, saya sebut nih badannya boleh, ini. boleh, Ah, boleh. Waktu itu PDI PDI Perjuangan itu memberikan rekomendasi. Rekomendasi Jadi duluan. ya ada Kak Rudi Goni dengan Bang Iwan ya. RPG. Ya, waktu itu udah ini. Jadi rekomendasi pertama keluar walaupun waktu itu masih belum ada pasangan. Karena memang kan belum full mau Dan ini ini. mengalir saja, Bu. Mengalir Mengalir gitu. saja. Nah, tapi nggak ada sekali kalau terkait sama sekali nggak ada persoalan gender. Saya maju itu nggak kepikiran bahwa oh saya nanti akan mau Itu. jadi cita-cita ingin jadi perempuan Bupati. pertama Iya, jadi bupati. iya. Nggak ada tuh bos. Nanti setelah menang rame kan, baru saya sadar. Oh iya ya saya bupati pertama gitu. Iya. Sama sekali nggak ada. Tapi memang saya harus akui isu di lapangan ketika saya maju waktu Ada itu. gender. Isunya yang paling dominan itu kebetulan daerah kami kan heterogen ya. Iya, iya. Jadi itu isu gender, isu perempuan gitu ya. Dengan wilayah yang sulit, wah susah nanti perempuan mau Iya. datang ke Rampi, ke Seko Iya. atau Dan kita daerah-daerah buktikan itu, Budi. sulit, gitu. Susah katanya, nggak mungkin perempuan mau lakuin itu. Tapi saya pikir itu biasa kan di dalam sebuah pertarungan itu. Sebenarnya saya lihat itu lebih sebagai tantangan gitu loh. Makanya saya jawab, memang bedanya apa bedanya itu perempuan dengan laki-laki itu, dengan daerah terpencil, Iya, apa hubungannya iya. kan gitu. Iya, itu maksudnya, Bu. Kalau Iya. kalau saya kan kayak gini, Bu. Sebagai seorang perempuan merasa kita terbebani, saya harus dua kali kerja keras, 2 kali lipat daripada laki-laki untuk membuktikan diriku. Ada enggak beban-beban seperti itu, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Ji. Jujur saja, apa ya, mungkin karena di rumah saya, di keluarga ya, saya juga kan anak sendiri perempuan. Bahkan setelah kakak saya pas Uwe meninggal gitu, jadi anak pertama. anak sendiri kan gitu. Jadi ya kadang dua peran anak sebagai anak itu nggak dibedain lagi mau anak perempuan atau anak laki-laki. Jadi tanggung jawabnya sama. Mungkin karena lingkungan membentuk itu. Jadi sama sekali nggak Tidak ada bilang iya. karena saya perempuan saya harus buktikan diriku. Tidak, Ji. Nggak ada. Makanya saya coba lihat, nggak pernah saya pakai jargon-jargon tentang perempuan Iya, waktu itu juga di kampanye tuh misalnya nggak kemarin ada. tidak ada. Nggak, sama bahwa sekali kita nggak ada. harus memberdayakan sesama perempuan misalnya. Itu bicara kebijakan, dan saya kira kalau bijakan keberpihakan ke perempuan, mau dia laki-laki atau perempuan pimpinannya, itu harus kita lakuin. Karena kelompok perempuan ini kan masyarakat rentan, kelompok rentan yang memang dalam kultur patriarki itu harus mendapatkan perhatian gitu. Kebijakannya pemerintah kita juga secara nasional kan kebijakannya harus responsif gender gitu. Responsif gender itu bukan hanya perempuan loh. Gender itu laki-laki dan perempuan. Oh jadi gitu. Kebijakannya tidak hanya untuk perempuan, bisa laki-laki juga nih. Ya, cuma memang karena ada kondisi khusus, yaitu tadi mereka masuk dalam kelompok rentan bersama dengan anak, maka kebijakannya. Tapi jangan berpikir teman-teman bupati atau kepala daerah lainnya yang laki-laki kebijakannya nggak responsif gender, itu keliru. Cuma memang setelah terpilih ada tanggung jawab tersendiri, karena kan orang masyarakat umum berasumsi bahwa kalau perempuan itu akan lebih peduli kepada sesamanya perempuan daripada laki-laki. Dan menurut saya asumsi itu atau pemahaman itu harus diluruskan gitu. Bu, kita ibu dari 2 putri kalau tidak salah. Ya, betul. Dari 2 putri. Adakah sepanjang kepemimpinan tak insya Allah yang hampir 10 tahun ini, Bu, adakah terikutkah itu keibuan tak dalam kepemimpinan tak itu memayungi Lu Utara ini, Bu? Adakah sifat-sifat tak yang kalau kita kayak marahi anak tak misalnya itu, kayaknya inilah yang kita bawa ke pemerintahan tak ini. Adakah sifat-sifat itu kita bawa? Membantu tidak
keibuan tak ini melewati 10 tahun ini? Yap. Ya, jadi ibu itu kan bagian inherent gitu, sesuatu yang sudah menyatu dengan diri kita, Iya. diri saya, dan tidak bisa saya lepaskan dalam berbagai aktivitas. Pasti sedikit banyak itu berpengaruh, gitu. Jadi melihatnya selalu kan ingin baik, ingin melihatnya selalu kalau itu bagian dari keluarga, bagian dari anak. Nggak ada dong ibu atau orang tua yang ingin anaknya nggak bagus gitu. Iya, Kira-kira iya, seperti iya, itu. iya. Jadi model pembinaannya sedikit banyak saya harus bilang yes, berpengaruh gitu. Wah, tidak Bu. Kalau saya perhatikan sosmed itu pernah Jiki marah kita Kabu. Aslinya mama kan cerewet dong. Iya, iya. Saya aslinya orangnya bawel. Oh, Ya, gitu ya. bawel di kantor bawel. Nanti kita tanya mereka ya, Bu, ya. Tanya. Cuma memang mungkin tidak selalu saya perlihatkan gitu ya. Ada waktunya memang perlu ketika saya anggap perlu untuk saya sampaikan di publik, saya sampaikan. Ya misalnya ada berapa kegiatan resmi, saya izin tuh kalau ada tamu dari luar. Karena kenapa saya izin tamu dari luar? Karena saya anggap mereka ini bagian dari keluarga saya gitu ya. Yang akan saya mau sampaikan ini menurut saya idealnya sih sebenarnya saya sampaikan seinternal. Tapi karena ada momentum yang mengharuskan saya menyampaikannya ada orang lain, saya pamit sama yang saya anggap tamu gitu loh. Tapi tujuannya sebenarnya supaya mereka paham gitu ya. Mereka bisa lebih baik menurut versi saya gitu loh. Aduh, saya pertama kali dengar Namata itu saya berapa tahun lalu ya? Kayaknya pertama kali kita periode pertama, saya pertama kali dengar Namata itu gara-gara kita pecat berapa orang begitu. Gara-gara ada pejabat senior yang kita kesuruh kita mutasi kah kita apa waktu itu. Itu pertama menjawabkan waktu itu. Ini marah-marah. Kan tidak begitu kita lihat sosial kan baru-baru di sosial media ini. Kan kenapa bisa sebegini sangarnya ibu ini padahal di sosial medianya biasa aja, santai saja. Kan harus kita bedakan gitu. Ketika ketegasan dibutuhkan, ya saya harus bilang saya orangnya keras. Ketika berkeinginan sesuatu, biasanya harus jadi itu orang. Ya. Harus. Jadi kalau makanya hati-hati sekali di dalam menetapkan tujuan, target gitu. Ya karena itu tadi. Ke target itu biasanya kami susunkan sudah diikuti dengan kira-kira jalan apa yang harus dilalui untuk sampai ke target, gitu. Nah komitmen itu yang perlu diikat. Nah ketika saya melihat ada yang agak lari nih dari komitmennya, gitu ya, maka ya mohon maaf, gitu kan. Kan sudah dari awal kita punya perjanjian kinerja misalnya, gitu ya. Pokoknya lewat kok dari garis selesai. Oh ya, saya kira di pemerintahan seperti itu. Iya, Bu, lebih susah urus anak sama suami atau lebih susah urus daerah? Jangan dihadap-hadapkan dong. Itu sesuatu yang berbeda sih menurut saya. Keduanya punya berdinamika pasti. Ya, punya tidak sama persis sih ya menghadapi kalau mengurus pemerintahan itu kan ngurus banyak orang gitu loh. Tetapi bukan berarti ngurus yang sedikit itu lebih mudah daripada ngurus yang banyak. Karena kalau yang sedikit mungkin lebih banyak bicara perasaan dan lain sebagainya. Sementara mengurus pemerintahan itu lebih banyak mungkin pendekatan rasional. Bu, hampir 10 tahun menjabat, Bu. Ya. Menurut tak dari sekian tahun ini, di mana titik terendah tak kita merasa susah ngurus ini. Ini kayaknya susah sekali saya urus daerah ini. Apa itu, Bu? Apa yang kita hadapi? Kalau Bu, titik terendahnya, saya pernah cerita ya, saya pernah ngalamin titik terendah. Sebenarnya ada 2 kali ya, satu secara personally gitu ya, secara pribadi, tapi sudah jadi bupati, baru dilantik tiba-tiba dilanda isu besar gitu kan, macam-macam. Itu sempat down, tapi suami menguatkan. Kemudian penting juga keluarga, Budi. Ya, sangat penting, sangat penting. Kemudian yang kedua sih ketika banjir bandang di Luwu Utara. Dan itu berbarengan dengan COVID. Ya, yang jadi Ibu sempat puncak viral naik tren itu ya. sebelum banjir bandang kan. Jadi puncak-puncaknya COVID, kemudian terjadi banjir bandang. Jadi 2 peristiwa besar ini
menurut saya salah satu titik Titik yang terendah lah gitu ya. pernah sampai mau menyerah? Kalau mau menyerah saat banjir bandang sih enggak. Tidak. Justru Ya. bikin Iya, apa ya? Mungkin karena pernah ada persoalan yang lebih personal dan itu saya anggap bisa saya lalui dengan baik. Jadi ketika banjir bandang, kemudian saya sebenarnya banyak yang nggak tahu mungkin ya bahwa saya juga termasuk korban waktu itu. waktu banjir Karena bandang itu. banjir bandang, karena rumah jabatan kan juga terdampak, gitu ya, terdampak dan saat itu anak-anak saya dua-duanya sekolah online dan ada di rumah jabatan waktu kejadian dan yang satu itu masih trauma agak parah ya, yang masih sering ke psikolog Sampai hari ini. sampai hari ini. Yang putri pertama saya gitu, karena mungkin banyak yang nggak tahu itu. Tapi ketika saya keluar waktu itu dari melihat warga gitu ya, muter di hari pertama kejadian, malah apa ya, di satu sisi disitulah saya bersyukur bahwa saya tidak boleh mengeluh gitu. Kenapa? Karena ada warga saya yang harus kehilangan anggota keluarga, harus kehilangan harta benda gitu ya, dan banyak hal. Nah, sementara saya alhamdulillah anak masih selamat, semuanya keluarga selamat, yang dirujak juga semuanya selamat, orang tua juga alhamdulillah sehat. Kemudian kalau bicara harta benda kan saya kira semuanya titipan dan masih banyak yang lebih sulit dari saya. Jadi waktu itu sebenarnya saya menjadi salah satu, mungkin menurut saya itulah waktu salah satu yang saya bersyukur, bahkan lebih, bukan berarti menafikan jabatan ketika saya dipercaya. Saya paling bersyukur ketika menghadapi bencana itu. Bersyukur dalam pengertian luar biasa yang nikmat yang Tuhan berikan kepada saya di tengah-tengah bencana itu, dapat pelajaran besar gitu, tentang bersyukur. Saya sedang bayangkan perasaan kita waktu itu. Di satu sisi sebagai ibu pun kan kita punya insting untuk terus berada di sampingnya anak-anak ini. Di satu sisi tanggung jawab kita sebagai bupati juga sedang bayangkan perasaan waktu itu. Jadi waktu itu anak-anak kan saya unsikan gitu. Waktu itu driver ada adik yang supir kan, jemput gitu anak-anak di Rujab. Saya sementara di lokasi. Pas kejadian itu lagi di lokasi. Terus di samping Rujab sih sebenarnya, di samping Rujab di depan Masjid Syuhada. Rujab, Masjid Syuhada kan dampingan. Saya di depan Masjid Syuhada. Waktu itu nggak kepikiran rumah jabatan akan terdampak. Tiba-tiba sementara saya lagi himbau warga untuk evakuasi gitu ya. Tiba-tiba pagar rumah jabatan itu jebol. Aduh. Masuk air. Saya istighfar. Baru ingat tuh ada anak-anak kan. Iya, baru ingat. Jadi saya balik sudah ada aparat, salah satu petugas, ibu nggak bisa masuk, ibu bahaya gitu. Selama putri saya di dalam, anak-anak saya dan orang-orang Rujab. Jadi saya paksain masuk walaupun air udah agak tinggi di depan kan agak rendah. Udah masuk, lewatlah mobil. Ternyata sudah bawa putri saya, hanya dengan baju yang ada di badan, nggak pakai alas kaki gitu ya. Nah, udah jalan duluan. Tapi waktu itu saya nggak kejar, saya cuma bilang bawa ke tempat yang aman, gitu ya. Setelah itu saya langsung ke lapangan lagi tuh, sampai ketemu putri saya, kejadiannya waktu ketemu putri itu jam 8. Kemudian ketemu lagi setelah air mulai surut, gitu. Ketemu lagi dengan putri saya nanti 12:30, hampir jam 1. Ya, hampir jam 1 lah, kurang lebih jam 1 dini hari. Ya, dan itu mereka yang satu nggak mau turun dari mobil, yang satu itu numpang di tempat sari laut itu yang sudah tutup gitu, numpang di bawah tenda sari laut putri saya. Ya, ketemu di sana, dia peluk saya, bunda. Tapi hebatnya putri saya justru nanya, bunda baik-baik. Oh, justru dia yang nanya. Harusnya kan ibunya yang nanya, baik-baik ke kalian ini. Ya, bunda baik-baik. Terus yang satu ngomong, ada sebutlah nama saudaranya di mobil gitu. Saya buka ke mobil, nah itu yang peluk saya tuh. Ya, jadi
Baru tuh, aduh alhamdulillah putri saya. Jadi yang pertama saya pikirin setelah anak-anak keluar diselamatin gitu ya, dibawa keluar dari Rujak, saya justru ke lapangan. Iya, Gitu. itu Iya, di itu lapangan. pasti saya sedang bayangkan itu. Saya sedang bayangkan itu pergolakannya itu. Iya, Saya iya, saya iya. sedang bilang, "Ih, ini gimana?" Dan ceritanya nggak banyak yang tahu. Ini baru Iya, pertama kalinya saya speak up. Ini pertama kali saya bicara tentang. berarti lumayan lah, saya mancingnya lumayan lah ya Bu ya. Yes, ya. Bu, cerita politik lagi nih Bu. Cerita, setahu saya ada 5 surat tugas dikeluarkan oleh Golkar Bu untuk maju ke gubernur. Ibu salah satunya nih Bu. Dan wakil gubernur. Ya, gubernur, wakil gubernur. Sejauh mana apa tugas itu sebenarnya apa Bu? Ibu ditugaskan apa oleh Golkar ini sebenarnya Bu? Ada beberapa poin sih Oke. ya isinya ya. Eh. Intinya sih sebenarnya begini. Partai ini ingin mengapresiasi kader gitu. Dan itu diberikan kan sebelum pileg ya, Iya, sebelum iya, pemilihan iya. umum lah, Iya, iya. pilpres, pileg-pilpres. Jadi sebenarnya meminta untuk kader semua bekerja optimal untuk partai. Dan saya lihat strategi ini cukup efektif dan itu kita bisa lihat dari peningkatan suara Partai Golkar secara nasional. Betul. Jadi waktu itu memang hanya kader yang diberikan, kader dalam pengertian masih aktif nomor nomor anggotanya ya. gitu. Dan diberikan tanggung jawab untuk bekerja untuk mengawal Ya. pemilu. Ya. Gitu. Sebenarnya itu mengawal pemilu. Gubernur wakil gubernur salah satu poinnya. Sebenarnya disuruh mempersiapkan diri juga salah satunya. Tapi itu akan dievaluasi setelah pemilihan. Kontributif nggak sih terhadap partai di masa pemilu pemilu 2024 atau tidak? Dan saya kira itu cukup positif. Ya. Ini sebenarnya saya mau tanya Bu. Sejauh mana mereka persiapan tak ini memenuhi tugasnya partai? Kalau saya sih fokus ngawal suara partai karena saya juga ketua DPD 2 Partai Golkar di Luwu Utara. Jadi waktu itu memang berkomitmen untuk kawal di Luwu Utara. Dan targetnya waktu itu kan pilpres harus menang, kemudian pileg DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten harus Targetnya menang. terpenuhi semua Ibu ya. Dan alhamdulillah karena memang target Partai Golkar itu kan menang pemilu, pileg pilpres dan nanti menang pilkada. Gitu. Jadi sekaligus juga mempersiapkan untuk pilkada di daerah gitu. Ya. Jadi target pertama udah terpenuhi nih karena alhamdulillah pilpres menang, pileg di 3 tingkatan juga menang. Nah sekarang tinggal pilkada nih di kalau saya tugasnya di kabupaten untuk ngawalnya nanti. Sebenarnya yang saya mau bilang, saya mau tanya Bu, mulai nih ke pilkada tipis-tipis kita ini, mulai nih kampanye tipis-tipis kayak kita ini. Ibu Indah ini. Kalau kampanye sih belum ya. Tipis-tipis Campaign lagi. itu kan ngajak milih Iya, gitu iya, kan. Kalau kita pakai kita bedah kampanye itu apa? Kampanye itu ngajak milih diri Kalau sendiri. komunikasi boleh lah ya Bu ya. Ya. Ya, sebenarnya kalau komunikasi namanya kami ini kan teman semua sih ya. Iya. Ya, teman komunikasi sih ya. Iya, komunikasi jalan terus. Ya. Bu, seperti yang kita bilang tadi Bu, ibu nih termasuk orang yang selalu preparing terhadap kedepannya. Ya. Kan di ujung-ujung ini masa jabatan kayaknya di ujung-ujung ini. Ya, cepat bro. Kebingung kayak ini kayaknya hitungannya 2021 sampai 2026 kan harusnya kan. Kalau SK-nya begitu, tapi kan regulasi kemarin Iya, saya bingung juga ini mau tanggap begini bagaimana. Tapi pada bahwa kemudian hampir 10 tahun ini Bu. Iya. Sebenarnya sih ini tahun ke-14 saya ya kalau hitung wakilnya ya. Iya betul. 14 tahun di pemerintahan lu Bu. Nah itu juga jadi argumentasi dasarku paling. Iya. Kedepannya kita mau apa? Mau Ibu Indah mau kemana? Ya. Yang jelas kalau saya masih masih bisa produktif, tentu berharap masih bisa mengabdi gitu ya. Mengabdi itu bisa di mana saja kan. Iya. Iya. Apalagi dalam usia juga saya masih sangat produktif, masih dalam usia produktif lah. Cenderung muda bulan. Iya. Cenderung muda. Maksud lu gue tua gitu. Cenderung nah, maksudku karir politik kita tuh 14 tahun loh ke belakang nih. Iya. Karena saya mulai berpolitik kan betul-betul dari bawah karena saya bukan keluarga politisi. Artinya betul-betul mulai dari nol berorganisasi gitu ya, kemudian ngajar di politik dan akhirnya jadi praktisi gitu. Betul-betul
Kedepannya ngapain nih Bu? Ibu Iya, sudah iya. rencanakan apa ini? Sebenarnya planningnya ada, itu tadi saya bilang saya punya banyak planning gitu ya, gitu. Karena saya masih aktif di politik, di organisasi politik, dan pasti itu saya tidak akan tinggalkan karena itu semacam bukan hobi sih, tapi kayaknya berpolitik itu bagian inherent deh dalam kehidupan. Sama jadi ibu gitu ya. Karena setiap hari gue kan berusaha mempengaruhi orang. Jadi itu pengaruhi anak saya itu juga bagian dari aktivitas politik, gitu Iya, kan? iya, Mempengaruhi iya. orang itu juga bagian dari aktivitas politik. Jadi udah punya sih, yang jelas sudah punya dong target-target apa. Kalau target pertamanya apa, plan A-nya apa, plan B-nya apa. Nama tak di hampir semua survei yang saya baca ada terus Bu. Alhamdulillah paling tidak kan ada Ada terus. terus. Wih ini Bu Indah ya, ada terus ini. Syukur-syukur siapa tahu jadi gubernur pertama perempuan di Sulsel. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah kita luangkan waktu tadi salah-salah kesibukan. Saya terima kasih sekali. Responnya cepat sekali Bu. Kita bicara kayaknya hanya 30-40 menit. Tapi kedalamannya saya rasa dapat Ibu. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Terima kasih. Saya juga terima kasih buat teman-teman di Portal Media karena membuat saya speak up tadi yang pertama. Terima kasih. Ibu terima kasih Ibu. Teman-teman podcast Portal Media, kita kembali lagi di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.